Anda kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Pertanyaan sebelumnya dari Ibu Eni adalah apa kemudian dampak dari hasad ini dan bagaimana cara membersihkan hati kita dari hasad-hasad yang mungkin saja hinggap di hati kita ini. Silakan, Kiai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah kata Imam Ghazali, penyakitnya ada dua, sombong dan dengki, obatnya cuma satu, ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin. Maka insya Allah kalau dengan ikhlas tidak akan ada dengki, tidak akan ada sombong. Nah tadi pertanyaan sebelum ke sana Bunda bertanya, apa dampak dari hasad atau dengki itu? Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini dua penyakit induk yang bahkan merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran, maka anak pinaknya dari penyakit ini adalah macam-macam penyakit hati. Dari dengkilah timbul dendam. Dari dengkilah timbul marah yang gak ketulungan. Dari dengkilah timbul memutus silaturahim. Dan penyakit-penyakit hati lainnya yang sifatnya psikologis. Akhirnya dampaknya stres. Setelah itu berpengaruh kepada penyakit fisik. Maka dengan membersihkan diri dari dengki sejatinya adalah pengobatan tersendiri. Obatnya bagaimana Ustadz? Obatnya tadi satu ikhlas, dari ikhlas akan berbuah yang baik-baik. Dari ikhlaslah kita akan berbuah tawakal. Kenapa? Kata Imam Ghazali, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ahadun ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin dan percaya rizkiku tidak mungkin nyasar ke orang lain. Rizki orang lain gak akan belok kepadaku. Terus wa alimtu anna amali layak malahu hahadun minni. Aku yakin dan percaya kalau amalku gak akan dikerjakan orang lain. Maka fahajtahadtu bihi, aku sungguh-sungguh untuknya. Untuk itu ikhlas. Siapa takut? Ikhlas itu menjadi kunci pentingnya. Baik, masih ada satu pertanyaan terakhir dari jamaah pria, ada Pak Jumahir. Silakan Pak Jumahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kita Pak Ustadz, manusia adalah menyimpan rasa hasad atau dengki tersebut. Tapi kadarnya ada yang sangat luar biasa, ada yang mungkin gak begitu tinggi kadarnya di dalam hati. Nah untuk menyikapi hal itu supaya jangan sampai menjadi penyakit hati yang merusak jiwa kita, apa yang harus kita lakukan selain ikhlas, amalan ikhlas dan juga mungkin bacaan-bacaan ataupun doa-doa yang untuk menghilangkan rasa hasad tersebut. Mungkin begitu aja Pak Ustadz yang saya sampaikan. Akhir kata saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kadar penyakit hati agar tidak terlalu mengkonsumsi diri kita. Ujai silakan. Naam. Ya artinya manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapat. Sebetulnya apa yang tadi ditanyain lagi-lagi saya sampaikan udah dijawab sama guru kita tadi. Nah, yang jadi masalah adalah tinggal kita istiqomahnya. Kita udah tahu nih kunciannya ikhlas kan gitu ya. Kalau yang namanya ikhlas, bagaimana itu ikhlas? Ikhlas tuh seperti suratnya. Amalin sebagaimana bentuk suratnya yang kita tahu. Maksudnya gimana Ustadz? Surat, ini kan suratnya 3 bersaudari nih. Branding ya. Kulhu, Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Al-Falaq disebut surat Al-Falaq. Ada nggak kata falak nih? Assalamualaikum. Tuh kan kalau ditanya mikirnya lama nih. Surat Al-Falaq ada nggak bahasa Al-Falaknya gitu? Ada kan ya? Surat An-Nas di dalam suratnya tuh ada nggak An-Nas? Qul a'udzu birabbin. Tadi Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Coba Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahu akbar. Enggak diganti. Qul huwallahul ikhlas. Enggak ada. Itu subhanallah, emang Al-Quran tuh mukjizat begitunya tuh. Dipilih yang namanya bahasa yang luar biasa sekaligus punya makna yang mendalam juga.
Artinya apa? Kul huwallahu ahad. Tadi kan kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Itu yang terakhir-terakhir, seakan-akan Allah Ta'ala mau ngasih tahu sama kita, kalau lempengan bab ikhlas emang buat saya, kul huwallahu ahad gitu kan. Allah yang Maha Esa, yang mesti ditujukan kepadanya segala perbuatan dan amal soleh. Maka kemudian itulah yang kita usahakan, tekenin, berusaha jadi orang ikhlas. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh mesti ngapain? Istiqomah. Istiqomah bukan berarti istri ketiga dikontrakin rumah, bukan. Beda ini. Ya. Istiqomah di sini maksudnya lempeng, lurus. Udah diam, udah cukup sampai situ aja. Jangan diterusin, ketawanya ngapa lanjut baik, ini kan udah lanjutin. Ya. Paham gak kira-kira nih? Istiqomah bukan kagak ada yang namanya halangan, rintangan, tantangan, hambatan, ada. Makanya dalam ibadah juga Bapak dan Ibu ada doanya. Doanya versi saya sendiri ini sebagai orang Betawi. Allahumma paksain, wa usahain gitu kan, wa terus-terusin, wa ada-adain, begitu. Jadi kalau misalkan lagi males paksain iya kan. Udah biarin, pendem dalam hati, istighfar. Kalau kita misalkan hasut sama orang umpamanya, pasti ada, nggak terkecuali saya. Setiap manusia itu ada. Sama kayak Ustadz tadi, apalagi tadi dibilang dagangan setan yang tadi itu paling laku tuh, yang paling beli tuh, yang paling banyak belinya ya ulama, kiai, dai. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya hati-hati ame sikap hasut. Yuk sama-sama kita benahin daripada diri kita, jauhin, terus kemudian kita istighfar, jangan sampai keluar. Kalaupun ada kita rasa hasut sama orang, jangan dikeluarin, jangan ditampakin, iringin dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan kepada Allah agar dijauhin. Seraya kita mengingat tadi penjelasan Ustadz bahwa segala sesuatu yang kita hasutin bakal percuma, karena rezeki enggak bakalan pernah belok ke kita kalaupun itu bukan rezeki kita. Baik. Terakhir Ustadz tutup, maksudnya bagaimana tuh bahasa kitanya bilang, rezeki ngerti alamat kita, kita kagak ngerti alamat rezeki. Baik. Bagaimana maksudnya? Mikir aja sendiri kalau belum paham ya. Baik. Tafadhol. Ikhlas dalam beramal soleh dan istiqomah itu yang menjadi kunci dalam pembicaraan atau diskusi kita pada hari ini. Dan alhamdulillah demikianlah Damai Indonesiaku pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadi pencerahan bagi kita dan introspeksi bagi diri kita agar kita bisa terhindar dari hasad dan hasud. Insya Allah kami pamit undur diri. Saya Alfa Tauhid bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri dan Damai Indonesiaku yang ditutup oleh doa dari Kiai Ade Purnama. Silakan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kibr wal hasad wa amradil qulub. Ya Rob, kami berlindung kepadamu dari penyakit hasud dan dengki, dan dari penyakit takabur dan sombong, dan dari semua penyakit-penyakit hati. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan keikhlasan dalam hati. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Rabbana tahhir qulubana faghfir dzunubana wastajib du'aana. Ya Rob, bersihkan hati-hati kami, ampuni semua dosa kami dan kabulkan doa-doa kami. Rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.